masing-masing. Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan ada dua kelompok umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kelanjutan kita dengan India, dengan hadis ini saya katakan pasti akan terjadi. Ada dua kelompok umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Wahai Bapak Ibu, tentang dukhon, saat dukhon itu terjadi, Bapak tidak bisa keluar rumah, Pak. Bapak nggak bisa keluar rumah, mencari makan minum kemana mau dicari? Listrik tak ada, teknologi tidak berfungsi, makan minum kemana mau dicari? Bapak tidak bisa kemana-mana, bumi gelap gulita segelap-gelapnya. Karena bersatunya partikel-partikel daratan bumi yang meledak kemudian membumbung ke udara, menyelimuti atmosfer bumi kita, bersatu dengan asap yang teramat sangat tebal. Dan ini panas. Dan ini lamanya 40 hari 40 malam. Kita tidak berkutik, tak bisa kemana-mana. Kelaparan, penyakit, segala macam menyebar dalam 40 hari itu. Tak terkira Pak penderitaan kita. Nah, miniatur ini sekarang sedang terjadi di kota-kota yang dikarantina. Rakyatnya tak boleh keluar dari apartemen. Rakyatnya tak bisa mau cari makan. Ternak-ternak mereka, sapi mereka yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu, mati sekarang ini Pak. Ternak ayam mereka yang tak terkira banyaknya mati karena tak ada lagi pengurus atau pemiliknya yang bisa memberi mereka makan. Semua ternak-ternak mati. Dan ini dalam dukhon nanti juga demikian. Dukhon lebih parah lagi Pak. Kalau sekarang masih ada listrik yang bisa menerangi rumah, komunikasi masih bisa dilangsungkan, ya, air masih bisa mengalir. Tapi ketika dukhon nanti, air pun tak bisa lagi diantarkan ke rumah-rumah. Listrik tak ada, pencahayaan tidak ada, teknologi sama sekali Allah telah lumpuhkan. Dan bagaimana Bapak Ibu mencari makan? Makanya kata Rasulullah SAW, apabila kamu telah menyaksikan bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 hari sampai 7 hari, kata Rasulullah, maka seluruh kalian yang ada, larilah, bersiaplah, bawalah diri kalian, keluarga kalian, dan siapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Ini perintah Rasulullah SAW. Tapi cirinya di langit Pak, seluruh orang di bumi bisa menyaksikan, yaitu terjadinya bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Kalau itu sudah terjadi, sudah nampak, kita masih ada punya waktu untuk lari Pak. Lari kemana Ustaz? Entah, terserah lah, pokoknya lari. Tapi isyarat yang saya katakan dulu sudah kasih tahu, larilah ke perkampungan-perkampungan yang sudah kita siapkan, ya kan? Jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, punya sumber-sumber mata air yang tinggi dan tinggi dari permukaan laut. Kemudian kita bisa bercocok tanam di sana, tanahnya subur, dan rumah-rumah kita sudah kita siapkan di situ. Dan di situ sudah ada orang-orang beriman yang lain juga merapat di sana, di mana kita nanti akan saling membuat barisan atau barikade orang-orang beriman dari rong-rong orang-orang luar yang lapar, yang ingin memperebutkan makanan kita yang ada di dalam. Dan ini sudah disiapkan oleh setiap provinsi. Saya mempersiapkan Pak, di pesantren saya persiapkan. Tapi saya tak mampu menampung orang-orang yang banyak-banyak. Kalau orang Minang perantau mungkin saya prioritaskan. Syaratnya orang beriman yang bertakwa. Ini bukan rasis ya Pak ya. Orang beriman yang bertakwa, pengen pulang kampung dia mempersiapkan tempat itu, silakan. Tapi kami orang Medan Ustaz, bukan kami sesama orang beriman Ustaz. Kalau Anda serius, datanglah, lihatlah. Tetapi sekali lagi, Anda buat di provinsi Medan ini, Sumatera Utara ini lebih baik daripada kita mencari ke provinsi yang lain. Dan harus ada ulama di tengah-tengah kita. Larilah ke sana. Kalau sudah disiapkan, larilah ke sana. Ustaz, kapan itu terjadi? Allahu a'lam. Melihat tanda-tandanya sangat dekat sekali. Saya hanya sekedar menyampaikan. Banyak orang yang percaya tapi tidak bergerak. Banyak orang yang tidak percaya tetapi mengabaikan. Dia tidak percaya, habis itu dia melemahkan orang lain pula. Biarkan itu semua. Seperti Nabi Nuh juga diejek ketika Nabi Nuh buat kapal di atas gunung, ditertawakan oleh orang yang tidak beriman. Sementara orang beriman mempersiapkan diri, lah Allah selamatkan mereka. Ini terjadi juga dalam kondisi kita sekarang, wahai kaum muslimin. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sekarang peperangan antara Cina dengan Amerika selama ini adalah perang dagang. Kemudian terjadi berlanjut dengan perang biologis. Ke depan dalam waktu yang tak lama lagi, kita lihat beberapa bulan ke depan akan terjadi perang senjata. Dan inilah perang yang paling menghancurkan. Saya tak mampu bayangkan seperti apa porak-porandanya kehidupan dan peradaban di masa-masa yang akan datang Pak. Ini tahun 2020. 2020 ini akan lebih berat daripada 2019.
Dan 2021 akan lebih berat daripada 2020. 2022 jauh di atas 2021. Kenapa demikian? Ada hadisnya. Dan ini sebuah kepastian dari Rasulullah. Isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, sabar dalam salat, sabar dalam ibadah, sabar dalam keistiqomahan menjalankan Islam yang kafah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perjuangkan Islam, sabar dalam mencari rezeki yang halal, sabar dalam mempertahankan ukhuwah sesama orang-orang beriman. Sabarlah kalian, bersabarlah. Fa innahu la yati alaikum zaman. Nanti kata Rasul akan datang suatu zaman. Nah, ini zaman yang saya pernah uraikan berkali-kali di masjid ini juga. Ini sudah pertemuan keempat kalau nggak salah saya di masjid ini ya. Yang waktu itu malam itu padat sekali, dan itu wajar. Siang ini masa-masa orang masih gentayangan kemana-mana. Ini fase pertama, fase Nabi memimpin kita. Fase kedua, fase para sahabat memimpin kita. Nggak nampak kan, Bu? Nah, Ibu nggak nampak, Bapak yang di depan nampak. Tapi suara kita jelas, insya Allah. Yang fase yang ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, sekarang ini fase keempat. Di fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase 1, 2, dan 3 Islam memimpin 2/3 dunia. Nah, fase keempat ini fase di mana umat Islam dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Islam dibenci dan diperangi di seluruh dunia. Ini fase keempat, fase kita sekarang. Lihat yang terjadi di India sekarang. Yang terjadi di India sempurna, Pak. Apa yang digambarkan Nabi juga sudah di depan hidung kita masing-masing. Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan ada 2 kelompok umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kelanjutan kita dengan India, dengan hadis ini saya katakan pasti akan terjadi. Ada 2 kelompok umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok yang berperang di negeri Syam, melawan musuh-musuh Allah sampai Nabi Isa turun, dan Allah, siapapun yang meninggal di antara mereka yang berperang di belakang barisan orang-orang yang beriman, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Berarti Palestina, Suriah sekarang ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu kelompok yang lain yang berperang melawan India, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi macam apa ke depan masa depan Islam, masa depan dunia? Menurut hadis ini akan ada perang melawan India. Ini hadis, bukan perkataan Zulkifli Muhammad Ali. Maka yang berlanjut dengan India nanti adalah perang, Pak. Kemudian apa lagi? Juga dalam sebuah hadis yang juga kuat dan sahih, Nabi mengatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kamu berperang melawan suatu kaum sigharul a'yun, picak-picak matanya, sipit-sipit matanya, pesek-pesek hidungnya. Muka mereka, kata Rasulullah SAW, seperti pantat kuali yang kena tempeleng, bulat dan picak. Kulit mereka kemerah-merahan. Kalau ini dikatakan Ya'juj dan Ma'juj, saya tidak setuju. Karena malah kata Rasulullah, larilah kamu dari Ya'juj dan Ma'juj. Bukan memerangi, tapi dalam hadis ini kamu pasti akan berperang melawan suatu kaum yang matanya sipit, hidungnya pesek, warna kulitnya kemerah-merahan. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di fase keempat ini yang kita hadapi akan semakin berat, semakin berat. 2020 ini, awal 2020 saja yang kita saksikan adalah bencana dan bencana di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia, bagaimana hancurnya beberapa glacier yang ada di muka bumi ini, bagaimana naiknya air laut, bagaimana kebakaran di mana-mana, bagaimana bencana di mana-mana. Kalau Bapak saksikan, Ibu dengar, udah nggak sanggup lagi mendengar. Sebentar lagi insya Allah Ta'ala bumi ini, dunia ini, seluruh negara di muka bumi akan mengalami krisis global keuangan, resesi keuangan, krisis moneter global, di mana yang akan dipakai nanti kembali adalah emas. Sekarang tahu harga emas berapa? Sekarang tahu harga emas berapa? Siapa bilang 700? Buka, tanya sama Mbah Google. Buka di situ berapa harga antam sekarang? Menembus 800 sekarang ini. Masya Allah. Ini yang tertinggi dalam sejarah emas antam, ya.
Emas-emas yang ada di muka bumi terus melesat. Bukankah sebelumnya tahun yang lalu saya sudah sampaikan, wahai bapak ibu, kalau ada rezeki beli emas, katakan. Ada nggak saya katakan itu? Karena Nabi sudah menggambarkan demikian. Nanti kalian semua akan kembali menggunakan emas sebagai harta yang beredar, sebagai jual beli kalian nanti di akhir zaman menggunakan emas. Kenapa Amerika gila-gilaan mengumpulkan emas? Mereka sudah bisa memprediksi uang kertas yang mereka cetak suka hati ini tak lama lagi akan dibuang menjadi kertas-kertas yang tak berharga. Dan Nabi sudah mengatakan itu. Saya yakin Amerika pasti baca hadis Nabi kita. Saya yakin Yahudi pasti baca hadis Nabi tentang akhir zaman. Saya yakin dunia baca hadis tentang Nabi, karena Allah sendiri berfirman, mereka sebenarnya benar-benar beriman kepada engkau hai Muhammad, tetapi karena kebusukan hati mereka, kedengkian mereka yang menyebabkan mereka tidak mau bersyahadat masuk ke dalam tapi mereka pelajari karena mereka percaya. Mereka sangat percaya dan mereka pelajari itu dan mereka mempersiapkan. Emas gila-gila mereka kumpulkan sekarang. Orang Tiongkok saja sebelum kejadian virus corona, sejak 2018 akhir penuh full 2019, mereka sudah intens membeli emas. Rakyatnya beli emas, dan yang beli emas itu sudah banyak yang mati sekarang. Hong Kong sudah lama menarik dana-dana mereka di bank-bank yang ada dan mereka beli emas. Jepang, negara-negara besar, Cina apalagi, Amerika, Eropa, negara-negara besar ini semuanya pada berebutan membeli emas. Saya peringatkan pada kita semua, ayo beli emas. Karena uang kertas yang ada, apalagi apa namanya, rencana keuangan ke depan itu, mata uang yang beredar, uang digital semua ya, Bitcoin dan sebagainya, ini semua takkan pernah sukses. Saya ingatkan, belilah emas, emas akan terus naik. Dan terbukti sekarang. Bagaimana kira-kira emas ke depan? Demi Allah akan jauh lebih gede, sehingga harta uang kertas ini nggak ada harganya. Bapak kalau ada uang sekarang disimpan di bank, Bapak akan merugi. Tarik dana itu, belilah emas. Kita ada gaji simpanan, daripada disimpan dalam bentuk uang, lebih bagus belikan emas. Ibu ada simpanan apa, Bu? Belilah emas. 1 kilo, 2 kilo, cukuplah simpanan. Mental-mental orang miskin kayak ini nih. Dibilang 1 kilo, 2 kilo pada ketawa. Tak apa-apa. Ada duit, ada simpanan, belilah emas. 1 koin, 2 koin, 1 gram, 2 gram, silakan. Emas bentuk batangan, emas berbentuk perhiasan, atau koin dinar, silakan, belilah. Kita sebentar lagi sama-sama akan menyaksikan yang punya pegangan emas akan memiliki kemampuan bertahan lebih lama, dan yang tidak memiliki pegangan emas, daya tahannya sangat terbatas.